Kembali lagi bersama kami di Gibran Day. Proses BAP tahap akhir dari saksi ahli skandal tudingan ijazah palsu Pak Jokowi akhirnya rampung sudah. Rekan-rekan, Roy Panci semakin panik, semakin kelabakan, sementara penetapan dan pengumuman status tersangka semakin di depan mata. Yang tentu saja rekan-rekan hal tersebut tidak semata-mata datang dan tidak semata-mata menimpa mereka. Ada proses terlebih dahulu dan ada sebab akibat terlebih dahulu. Mungkin rekan-rekan masih ingat karena kita masih sangat geram betul ketika pasukan Roy Panci melakukan tudingan, melakukan fitnahan soal keabsahan ijazah Pak Jokowi. Bayangkan ketika otoritas yang mengeluarkan ijazah tersebut sudah mengkonfirmasi asli, mereka tetap menyuarakan kepalsuan. Bahkan mereka malah merilis sebuah buku yang tentu saja sangat sepi di pasaran. Rekan-rekan, kali ini Roy Panci CS benar-benar mendapatkan apa yang mereka tanam. Ketika mereka benar-benar berkoar memfitnah Pak Jokowi, kini konsekuensi hukum mulai menerkam mereka. Dan jangan dilupakan, peran dari Pak Jokowi sangat krusial dengan tidak mencabut gugatan. Artinya Pak Jokowi benar-benar serius untuk memberikan efek jera kepada Roy Panci CS dan para penuding ijazah palsu. Inilah momen saat Roy Suryo menjadi tersangka. Kedua adalah ke polisi. Lapor. Ya, ke lapor Laboratorium forensik. Laboratorium forensik sudah disampaikan. Dan diteliti. Sekarang pun ketika kasus tersangka yang Bung Roy ini jadi tersangka, kapan jangan salah. Penyidikan. Belum ada ini. Penyidikan. Penyidikan. Ya salah ngomong biasalah. Enggak lah. Mas Irzan, ya. Luar biasa ya. Kemarin setelah selesai BAP ya sebagai saksi ahli di digital forensik di Polda Metro Jaya. Tentu masyarakat Indonesia ini penasaran bahwasannya untuk membantah semua yang dilakukan oleh Roy Suryo Rismon dengan segala kepakaran mereka ataupun penelitian mereka. Nah, ini dengan adanya panggilan sebagai saksi ya kemarin, kira-kira apa yang Pak Joshua bisa jelaskan situasi saat kemarin? Iya. Jadi sebenarnya itu kegiatan yang tertunda ya sebenarnya ya, karena memang ada kejadian yang cukup luar biasa di Jakarta ya sebelum ini ya. Jadi akhir Agustus itu kan ada demo dan ada kerusuhan gitu ya. Sehingga kemarin kita diskusi ya memang rencananya sudah mau selesai ini, cuman karena ada kerusuhan itu jadi mereka teralihkan ya prioritasnya ya, untuk menyelesaikan kasus itu dulu karena jadi lebih penting lah ya menurut mereka ya untuk menyelesaikan itu dulu, jangan sampai meluas lah intinya ya. Jadi kalau terkait kasus ini kan sebenarnya sudah sering kita bantah sebelumnya ya di DevTalk 20, 21, 22, 23 gitu ya. Semua serial DevTalk ya. Metode-metode yang mereka gunakan untuk melakukan analisis dan untuk membuat kesimpulan bahwa ijazah itu palsu sehingga mereka menuduh bahwa ijazah itu palsu itu sudah terbantahkan semua ya. Jadi yang dilakukan, yang ditanyakan oleh teman-teman penyidik itu ya memang terkait metodologi mereka, kemudian terkait sumber data mereka, dan terkait dari kewenangan mereka melakukan penelitian seperti itu, kemudian dasarnya seperti apa gitu ya. Jadi memang itu karena kita memang kalau memang mereka menyebutnya ahli digital forensik atau pemeriksaan atau penelitian mereka berhubungan dengan digital forensik, ada SOP-nya, ada prosedurnya, dan kita jelaskan bahwa itu tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan mekanisme atau penelitian yang benar dan seterusnya lah gitu ya. Sambil kita membantah semua dari sisi teknisnya juga gitu ya, bahwa yang mereka teliti itu kan sudah bukan sekunder bukti sekunder lagi, tapi sekundernya sekunder gitu ya. Turunan sekunder gitu ya. Iya, turunan-turunannya nggak jelas sumbernya, nggak bisa diverifikasi keabsahannya, kevalitannya ya. Jadi otomatis ya itu tidak memiliki kualifikasi sebagai bukti ya. Dan otomatis penelitian mereka bisa dianggap bukan penelitian yang benar lah gitu ya. Baik, mungkin itu ya itu situasi kemarin ya. Dan berapa lama kira-kira saat pemeriksaan kemarin waktunya untuk Pak Joshua?
ya cukup lama ya, karena apa namanya, pertanyaannya cukup banyak gitu ya. Awalnya sih dulu apa namanya ya cuman beberapa cuman ditambahkan lagi karena memang ada jawaban-jawaban yang baru mungkin dari Rismond, karena dia kan baru diperiksa juga kemarin kan sampai 2 atau 3 kali gitu ya. Jadi dia memberikan jawaban-jawaban teknis gitu ya. Nah, mereka akhirnya menanyakan juga terkait dengan jawaban-jawaban teknis itu. Sehingga kita memberikan apalah ya masukan atau memberikan pendapat kita terkait dengan jawaban-jawaban dia masuk akal atau tidak dan seterusnya lah gitu ya. Ya. Boleh diceritakan Pak Joshua yang kemarin kita lihat checkpointnya ada 50 pertanyaan seperti di postingan Facebooknya Pak Joshua. Saya melihat kira-kira dari sekian 50 pertanyaan mana yang pertanyaan dikatakan dia paling berasap lah gitu lah untuk bisa menerjang mereka. Jadi gini, jadi sebenarnya intinya kan mereka sudah menyampaikan itu di berbagai media sebelumnya ya. Jadi sebenarnya rangkuman bukunya itulah yang ditanyakan. Ya. Karena mereka untuk teknisnya ya. Tapi kalau untuk sebelum-sebelumnya kan pertanyaan-pertanyaan paling berhubungan dengan syarat formil, syarat administrasi, syarat macam-macam, apakah ahli digital forensik gitu ya. Siapa sih digital forensik, bagaimana sih prosedurnya, apa sih yang bisa diperiksa, kira-kira seperti itu yang ditanyakan oleh penyidik. Tapi karena ada bukunya baru itu, kemudian ya penyidik juga ternyata menanyakan juga yang berhubungan dengan jawaban-jawaban mereka yang diambil dari buku gitu ya, terutama penelitiannya Rismond gitu ya. Jadi hal teknis itu ya kita jawab juga secara teknikal gitu ya, bahwa mulai dari dia berasumsi-asumsi tentang font gitu ya, kemudian berasumsi-asumsi tentang ijazah, tentang foto ijazah, tentang lintasan merah, kemudian tentang logo mana duluan sama font ya kan, dan seterusnya. Karena memang sumber datanya itu memang sumber data yang dari media sosial, otomatis kualitasnya sangat jauh berbeda. Itu berbeda dengan aslinya, sehingga memang mereka melakukan penelitian ya tidak mungkin bisa menemukan informasi itu dengan secara benar gitu ya, sehingga hanya asumsi-asumsi lah yang mereka jadikan kesimpulan-kesimpulan mereka. Kalau nggak salah ya Abang, di tanggal DevTalk 21 itu kan sudah pernah dibantah oleh Pak Roni Teguh ya mengenai analisis lintasan merah itu kan? Iya, dari awal. Jadi di FGD aja, di FGD sebelum ada DevTalk 20 itu sudah kita bantah sebenarnya, cuman kan di internal kita gitu ya, bahwa lintasan merah itu bisa ditemukan, pasti kelihatan, bisa memunculkan di jas hitamnya gitu. Tetapi itu nggak penting lah gitu ya. Kenapa? Karena sumber datanya juga nggak valid. Nah, ketika kita sudah mendapatkan sumber data yang valid, kita melihat aslinya, kemudian kita punya scanner, hasil scanningnya itu secara kasat mata pun kelihatan gitu ya, sehingga tidak berdasar sama sekali kesimpulan-kesimpulan mereka. Ya, walaupun semisal dari media sosial ya, katakan data ya atau apa ijazah itu diambil dari sosial media. Berbeda dengan analisis yang dilakukan oleh Pak Joshua dengan yang dilakukan oleh Rismond dan teman-teman ya. Bahwasanya yang mengejutkannya bahwa justru di Pak Joshua dan Pak Roni Teguh lah yang menemukan garis lintasan merah daripada analisis mereka. Jadi gini, mereka menganalisisnya kan tidak komprehensif lah. Jadi mereka menggunakan analisis hanya menebak apakah ada RGB merahnya di sana gitu. Padahal nggak seperti itu selalu caranya gitu kan. Ada teknik-teknik lain ya. Rata-rata digital forensik ketika memang sudah divalidasi sumber datanya, kita bisa menemukan data-data yang atau objek-objek yang mungkin berada di ruang gelap misalnya gitu ya. Nggak selalu memaksakan bahwa objek itu harus kelihatan ketika di zoom atau kelihatan warnanya dan seterusnya. Tetapi dengan metode-metode tertentu itu bisa digunakan juga untuk menemukan itu. Tetapi meskipun itu boleh dikatakan bukan digital forensik ya. Karena kalau digital forensik kan harus dari sumber aslinya gitu ya. Itu hanya bagian dari namanya image processing. Image processing itu memproses gambar untuk menemukan sesuatu yang ada dalam gambar-gambar tersebut, gambar digital tersebut gitu ya. Sebenarnya akan berbeda ketika mereka memproses langsung dari analognya, dari fisiknya. Itu nggak akan dipertanyakan lagi ketika mereka punya akses ke fisik gitu ya, seperti yang kita dapatkan gitu ya, sehingga inilah yang mereka buatkan asumsi-asumsi dan kesimpulan-kesimpulan yang akhirnya ya keliru dan tidak sesuai dengan faktanya ya. Nah, ini dalam perkembangan selanjutnya kan saya melihat bahwa ada kolaborasi ahli digital forensik yang artinya turut memberi support kepada timnya Pak Joshua.
Bukan, jadi gini, itu kan kewenangan penyidik. Penyidik butuh ahli berapapun, mereka bisa mendapatkan ahli dari mana saja gitu ya. Kebetulan saya salah satunya, dan saya kemarin iseng nanyakan ada ahli lainnya. Oh ada sekian, siapa ya? Oh ini gitu ya. Ya mereka meminta juga pendapat dari beberapa akademisi, beberapa ahli digital forensik lain, dari asosiasi dan seterusnya gitu ya. Sehingga kita bisa tahu ya bahwa ya mereka mendapatkan sumber ya informasi dari berbagai ya kalangan yang memang memiliki kualifikasi sebagai ahli gitu ya, sehingga kita sangat mensupport itu gitu ya. Kita bisa tahu lah bahwa hasilnya nanti akan, kenapa? Karena kita kan standar ya, ahli digital forensik itu punya SOP yang standar, kualifikasi yang standar, dan mereka juga paham benar gitu ya. Kebetulan beberapa ahli yang disebut itu saya kenal gitu ya, kenal dekat gitu ya, bahwa ya kita sudah biasa join bersama juga gitu ya. Nah itu yang mereka gunakan ya, termasuk juga nanti ada ahli ITE, ahli pidana segala macam. Wah itu ada banyak sekali ahlinya nanti. Ahli forensik aja ada 5. Ahli forensik itu bukan hanya sebagai ahli, tapi orang yang memeriksa juga nanti video-video mereka ketika menyebarkan fitnah itu gitu ya. Itu otomatis harus diforensik juga, memastikan bahwa itu dari akun mereka, bahwa itu dari video mereka. Itu kan banyak nanti. Belum lagi ketika misalnya sudah dari tersangka ya. Kalau jadi tersangka nanti otomatis lebih banyak lagi perangkat-perangkat yang akan diperiksa, termasuk perangkat-perangkat handphone mereka, mungkin komputer mereka, mungkin akun mereka, mungkin segala macam. Jadi siap-siap aja. Beginilah nasib trio RRT teman-teman. Roy Suryo, Rismon, dan Tifa. Berbulan-bulan mereka nyiapin buku Jokowi's White Paper. Pas terbit malah nggak laku sama sekali. Maklumlah, isinya cuman sampah. Sekarang mereka malah keliling pasar jualan bukunya dari lapak ke lapak. Aduh, kasihan. Tapi ngakak juga ya. Halo. Aja berdapat hari ini. Oleh karena itu, ya kalian yang ingin membeli pesimis. Jangan ragu ya. Masih banyak di ready. Ya ada berapa puluh ribu lagi? Masih ada. 2.000. Ada satu bunker lah ya. Satu bunker setara bunkernya Jokowi itu semua. Ini nomor yang ada. Dituduhkan kalau dari saya ya cuma mengada-ada lah. Maksudnya memang nggak ada tuduhan harusnya ya. Karena kan selesai S1 gitu. Kalau yang dipertanyakan ini kok simpang siur, saya nggak ngikutin yang mana hoax yang disebarkan ya. Tapi saya yang sempat dengar kan ijazahnya cuma SD. Loh berarti Anda mempertanyakan kok MDIS mau ya terima anak lulusan SD? Boleh dibilang Anda menghina MDIS dong. Betul. Kesannya MDIS jelek banget sampai mau terima anak hanya dari SD. Betul. Nah ini kan menghina universitas di luar negeri. Gitu apalagi kan. tuh kampus negeri Bu ya. Dan mendapatkan gelarnya juga dari UK. UK emangnya sebodoh itu memberikan gelar tanpa ada audit, tanpa ada verifikasi, entry requirement dan lain-lain. Nah ini yang menurut saya ya mengada-ada dan terlalu keluar jalur lah sampai menuduh-nuduh institusi di luar negeri tidak kredibel berarti kan. Nah ini yang menurut saya sebetulnya nggak ada masalah tapi diada-adakan. Diada-adakan. Nah Bu, ini kan sekarang ada yang menggugat juga ya kan ke pengadilan, dianggap itu sebagai sebuah kebohongan karena ternyata nggak punya ijazah SMA tapi kok bisa lolos sebagai syarat sebagai wakil presiden. Bahkan nilai gugatannya pun nggak kira-kira Bu, pening kita dengarnya Bu 125 triliun kan begitu ya. Memang kalau kita lihat tuduhannya itu secara politik ya, ini katanya adalah gugatan yang sifatnya politik, tetapi di sisi lain dibangun frame bahwa ini kita mencari keadilan, kita sedang menuntut sebuah kejujuran kan begitu, seolah-olah dibangun kesan ke masyarakat bahwa Mas Gibran ini tidak jujur ya kan, membohongi KPU, orang nggak punya SMA kok kan gitu. Nah padahal kalau menurut saya, kalau memang dia niatnya baik, dia harusnya bertanya dulu ke Dikdasmen. Sekarang kan kalau nggak salah namanya Dikdasmen ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau dulu kan gabung semuanya kan gitu loh. Tinggal ditanya aja apakah Mas Gibran itu memang ketika memasukkan ijazah dia di KPU itu, apakah SMA atau perguruan tinggi itu memang ekivalen atau setara, kan selesai. Kecuali Dikdasmennya mengatakan enggak, itu memang nggak jelas. Nah itu boleh tuh pernyataan Dikdasmen
ya diambil sebagai semacam evidence, sebagai bukti, dibawa ke pengadilan gugatan perdata kan begitu. Nah, Dikdasmin kan sudah menjawab Bu Ina bahwa nggak ada masalah dengan persyaratan Mas Gibran. Gimana Ibu mengomentari? Makanya kalau yang ingin diperjuangkan adalah kejujuran dari sebuah ijazah, ya pertanyakan semua politisi dan pejabat dan anggota dewan yang ada sekarang. Karena saya yakin banyak sekali berarti itu yang nggak jujur. Jadi misalkan kita sudah tahu, baru kemarin lusa saya counseling, karena setiap hari ya saya ketemu dengan mahasiswa SMA yang mau ke perguruan tinggi. Nah, baru kemarin lusa ibunya bilang mereka baru mendapatkan tawaran dari calo untuk membayar 350 juta untuk masuk PTN. Nah, jadi kalau yang mau diperjuangkan adalah kejujuran ijazah, coba pertanyakan semua pejabat tadinya masuk ke PTN-nya jalur bayar nggak gitu. Untuk mendapatkan ijazahnya ya coba dipertanyakan, bawain apel jeruk ke para dosen nggak gitu. Karena kan itu udah kayak rahasia umum gitu. Seperti yang saya katakan, rekan-rekan, kasus skandal tudingan ijazah palsu ini benar-benar sangat sensitif, sangat-sangat alot, dan sangat-sangat bisa dikatakan saya sangat lama proses penyidikannya. Karena ini memang bukan tindak pidana biasa. Ini memang bukan tindak pidana yang memang tak langsung pelaku, korban, dan langsung vonis. Ini tidak semudah itu. Bayangkan, ketika mereka baru dipanggil saja oleh kepolisian soal pencemaran nama baik dan laporan Pak Jokowi, mereka langsung teriak kriminalisasi, mereka langsung teriak ini dan itu, dan mereka satu kali dipanggil sama dengan 1000 podcast, mungkin 1000 forum debat yang mereka hadiri. Artinya ketika mereka pernah di satu momen ada hal yang tidak menghadiri dan tidak menjawab pertanyaan penyidik, mereka terlihat sangat-sangat bangga. Ini ada apa di balik gerakan tudingan ijazah palsu tersebut? Sementara rekan-rekan, kalau rekan-rekan mengikuti Pak Jokowi dari misalnya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, pasti rekan-rekan tahu ketika skandal tudingan ijazah palsu Pak Jokowi terjadi sejak beliau masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Bahkan pada saat itu pernah ada tersangka, tapi sekarang sudah bebas, yang namanya Bang Tri yang terus berkoar-koar soal skandal tudingan ijazah palsu. Satu lagi dengan salah satunya itu namanya Gus Nur atau siapa ya rekan-rekan, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Artinya dia itu yang selalu membawa-bawa embel-embel agama rekan-rekan. Nah, itu satu temannya Bang Tri itu pernah menjadi tersangka di skandal tudingan ijazah palsu Pak Jokowi. Dan beberapa waktu dari itu, kenapa sejak mungkin awal Pak Presiden Prabowo dilantik, tiba-tiba muncullah narasi soal skandal tudingan ijazah palsu Pak Jokowi, sampai-sampai UGM sepertinya sudah sangat lelah memberikan keterangan, memberikan konferensi pers terkait keabsahan ijazah Pak Jokowi. Padahal kalau dicerna secara akal sehat, Pak Jokowi memakai gelar ini, memakai ijazah ini sejak beliau mendaftarkan diri sebagai calon wali kota Solo. Oke, saya pertanyaannya begini rekan-rekan, apakah Pak Jokowi sudah sekonyong-konyong menjadi presiden? Tidak kan? Jika memang ada gugatan tersebut, kenapa tidak dilayangkan sejak Pak Jokowi menjadi ataupun calon wali kota Solo pada saat itu? Itu pertanyaan yang sangat simpel, karena sama ijazah yang didaftarkan ke KPU itu sama ijazah ini dari UGM. Kenapa kok pada saat itu ketika Pak Jokowi belum sepenuhnya tampil di panggung politik, kenapa kok tidak digugat? Kemudian dipakai kembali sebagai calon gubernur DKI dan dipakai sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Kenapa hanya proses pencalonan presiden saja yang dipermasalahkan? Ini tentunya dari gugatan-gugatan mereka awal-awal tadi yang saya jelaskan saja itu sudah terlihat beberapa kejanggalan dan
fakta bahwa mereka tidak mau menerima pembenaran dari pihak di luar mereka. Mereka hanya mau mengkonsumsi narasi dan opini mereka itu sendiri yang dikemas, yang dipaksakan seolah itu adalah fakta. Padahal ketika ditanya bukti-bukti yang relevan, mereka faktanya kelabakan. Mereka hanya bisa berkoar-koar di forum debat, hanya bisa bersuara dengan nada tinggi. Itu saja yang mereka buat, rekan-rekan. Maka dari itu, kalau rekan-rekan perhatikan, rekan-rekan perhatikan di forum debat manapun, ketika mereka berdebat pasti nadanya tinggi, pasti mencaci maki. Kenapa kok demikian? Karena itu adalah secara psikologis bentuk mereka untuk menutupi kekosongan dari bukti-bukti yang mereka sampaikan. Begitu rekan-rekan, mereka itu sebenarnya tahu bahwa bukti yang mereka bawa ini sebenarnya sangat-sangat tidak kuat. Maka dari itu, untuk menutupi itu semua, hadirlah itu debat yang sangat sengit, hadirlah saling bentak. Jadi perhatian audiens ataupun netizen teralihkan kepada mereka yang menggunakan nada tinggi, mereka yang berkoar-koar di forum debat. Rekan-rekan, yang bersuara tinggi, yang bernada tinggi dalam sebuah forum debat itu belum tentu benar. Kita harus benar-benar cerdas dalam hal menangkap statement narasi mereka, karena mereka ini tidak memberikan ruang sama sekali untuk dari kubu Pak Jokowi berbicara secara luas, secara enak, dan secara seksama, karena terus diganggu oleh mereka. Ketika misalnya kubu Pak Jokowi bersuara seperti ini, oh ini adalah bukti dari UGM terkait keabsahan ijazah Pak Jokowi. Ini kan sebenarnya belum selesai kubu Pak Jokowi berbicara, langsung mereka nyambar. Wah ini begini faktanya, begini nomor serinya, begini. Ini kan sangat-sangat tidak fair, dan lucunya hostnya itu membiarkan rekan-rekan seolah ya biarkan saja Panci bersuara. Begitulah kira-kira. Kemudian yang tadi saya sampaikan, sekarang kita tidak berdebat soal ini asli atau palsu, tetapi kita mengawal dan kita berbicara soal gugatan balik dari Pak Jokowi, dan terus mengawal ini sampai orang-orang yang melakukan tudingan-tudingan tersebut mendapatkan efek jeraknya.